Ya baik, perkenalkan nama saya Sepriono. NIM 20120216. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga privasi dan data pribadi kita. Di sini saya buat sebagai kesimpulan contoh di internet. Data pribadi kita seperti HTML atau web. Oke. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pengguna adalah menjaga privasi dan keamanan data. Itu akses bukan tanpa alasan, karena saat ini kasus kebocoran data pribadi sudah sangat jamak ya terjadi. Selain data pribadi, aktivitas dan profil seorang juga bisa dilacak pihak lain bila tidak dilindungi. Maka itu di sini lalu bagaimana cara menjaga privasi selama berselancar internet agar tetap aman. Setidaknya ada di sini beta. Di sini saya akan berikan 10 contoh cara atau 10 cara menjaga privasi data pribadi di internet. Yuk simak baik-baik ya teman-teman. Ya, pertama itu menggunakan VPN. Yang kedua, cara menjaga privasi dengan membuat paspor yang kuat. Ya, paspor yang kuat itu seperti kita bisa acak buat paspor, kita bisa acak angka dengan huruf biar lawan tidak baca. Berikut mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor atau 2FA. Yang keempat merupakan ekspresi data. Yang kelima menyiapkan email cadangan. Yang keenam gunakan incognito mode. Yang ketujuh mengaktifkan striker blocker. Cara yang kedelapan, cara menjaga privasi dengan memblokir iklan. Berikutnya membersihkan cookies secara berkala. Yang ke-10 atau yang terakhir, berhati-hati dalam memberikan izin. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang di sini. Mulai dari VPN. VPN itu arti singkatan dari Virtual Private Network. Adalah suatu layanan yang memungkinkan kita memiliki koneksi yang aman dan pribadi dari perangkat ke jaringan internet. Layanan VPN biasanya digunakan untuk perangkat komputer atau smartphone atau HP. Tujuannya menggunakan VPN tersebut adalah untuk memfilter koneksi internet sehingga penggunanya tidak mudah terlacak. Yang berikut itu cara menjaga privasi dengan membuat paspor yang kuat. Kita semua pasti setuju bahwa kita sandi merupakan garis pertahanan pertama dalam melawan peretas atau orang usil. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Selalu digunakan kata sandi yang rumit dan agak panjang, misalnya kombinasi huruf, angka, dan simbol. Berikut itu mengaktifkan fitur
autentika dua faktor atau 2FA. 2FA atau autentika dua faktor adalah lapisan perlindungan ekstra yang digunakan untuk memastikan keamanan akun online di luar username dan password. Pada praktiknya, autentika dua faktor memerlukan kode di luar dari kata sandi untuk masuk ke akun tertentu di internet. Kode ini bisa dikirim melalui pesan teks ke ponsel atau email kita. Berikut menerapkan enkripsi data. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu data atau informasi dengan mengubah teks biasa menjadi teks yang tidak dapat dipahami manusia. Oke. Ya, pada praktiknya, enkripsi akan mengacak informasi atau data yang kamu kirim melalui jaringan internet. Dengan begitu, maka pihak lain yang tidak berwenang tidak dapat memantau aktivitas dan data yang kamu kirim secara online. Yang berikut, menyiapkan email cadangan. Ya, di sini kita mesti perlu diperhatikan ada cadangan, email cadangan. Kita pastikan selalu memiliki email cadangan untuk melindungi privasi akun di internet. Kebanyakan website meminta alamat email jika kita ingin memakai atau layanan mereka, misalnya Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Berikut itu gunakan incognito mode. Seperti kita ketahui, setiap browser dapat menyiapkan histori dan password. Ya, hal ini membuat kita rentan terhadap ancaman peretasan. Sini kita bisa menggunakan mode privat atau browsing atau incognito mode ketika komputer umum. Dengan privat browsing atau incognito mode, maka semua data histori dan texture akan ikut terhapus. Tidak kamu menutup browser. Yang berikut itu aktifkan track atau black scar. Sebagai besar website di internet menggunakan alat pelacakan di website mereka. Alat pelacak ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pengunjung mereka untuk keperluan pemesanan. Di sini alat pelacak ini bisa mengambil data kita yang ada di website seperti lokasi, IP, komputer, perangkat yang digunakan di informasi lainnya. Jika ingin menjaga privasi kita, maka kita menggunakan fitur track block scar di komputer atau HP kita yang kita digunakan. Berikut itu adalah cara menjaga privasi dengan memblokir iklan. Ya, di sini juga kita mesti perlu diperhatikan. Hampir sama dengan pemblokiran blank kan. Kamu juga bisa memblokir iklan yang akan muncul di suatu halaman website. Sini yang berikut, membersihkan cookies atau secara berkala. Cookies adalah bagian kecil dari data yang dikirim dari sebuah situs web yang disimpan
dalam komputer menggunakan oleh peramban web ketika pengguna tersebut sedang membuka halaman web. Situs yang kita buka dapat menggunakan source key di perangkat kita dan membuat aktivitas browsing atau menjadi lebih cepat. Ya, di sini source case ini membuat aktivitas kita di internet dapat dilacak oleh situs tersebut. Di sini yang ke-10 itu kita perlu berhati-hati dalam memberikan izin. Ya, contohnya ke banyak pengguna. Contoh kita buka browser di sini, nanti masuk login atau masuk password email. Di situ juga bisa di situ diminta untuk diizinkan. Di situ juga kita mesti perlu hati-hati diizinkan, karena setiap kita menginstal aplikasi di ponsel, aplikasi tersebut akan meminta izin tertentu, misalnya izin mengakses kamera, mix, dan folder tertentu. Kita pastikan hanya membersihkan izin pada aplikasi yang terpercaya. Selain itu, memberikan izin akses yang pada fitur yang diperlukan. Aplikasi juga, misalnya aplikasi WhatsApp, membutuhkan izin mengakses kamera dan mix ketika kita melakukan panggilan video call. Ya. Mungkin itu saja yang dari saya. Dan sekian dan terima kasih.